Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di hari ke-9 kita yang sangat luar biasa. Allah berikan kesehatan nih. Kita masih bisa duduk ya membuat hati kita pada hari ini. Nah, untuk lebih memberkahi acara diskusi kita atau pembelajaran kita hari ini, selanjutnya akan kita mulai pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Hayadi. Kepada Pak Hayadi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Ibu-ibu. Waalaikumsalam, Pak. Ya, marilah kita berdoa pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah ilmu kita, menjadi lebih paham, lebih tahu, dan juga selalu diberikan kesehatan, keselamatan ya dalam beraktivitas. Berdoa dengan baca surat Al-Fatihah, berdoa dimulai. Amin. Ya, demikian doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hayadi yang telah membacakan doa. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, saya mau kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu. Kayak mana bagusnya nih kalau lagi presentasi ataupun kawannya lagi presentasi, bagaimana nih cerita dengan mikrofon kita, apa kita mute-kan atau tetap kita buka sama-sama. Ayo, boleh kayak mana? Menurut Bu Ida kayak mana? Aja Bu. Dibuka Pak Hayadi gimana Bu? Pak? Mungkin kalau sekiranya berisik, jadi lihat sikon aja, dimatikan mute-nya. Tapi kalau emang nggak masalah atau apa gitu ya, dinyalakan aja. Jadi kita Boleh. bisa Jadi, langsung. kalau Iya. ini ya, kalau misalkan memang di sekitarnya agak bising, karena Betul. nanti takutnya kalau lagi ini yang terdengar materinya jadi nggak jelas ya. Jadi yang agak ini pasti sesuaikan dengan kondisi masing-masing aja. Iya. Baiklah, izin share screen ya Bapak Ibu semua. Sudah nampak Bapak Ibu semua? Oke, ya sudah Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ini saya kan lagi azan di sini, apa terdengar ke situ Bapak Ibu? Saya tidak terdengar Bu, malah saya dengar hujan sendiri. Oke, boleh. Kalau misalkan ini biar saya tunda dulu karena kan lagi azan takut mengganggu ya. Oke, berarti kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan ya tentang materi pembelajaran orang dewasa pada kegiatan IHT kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sudah nampak Bapak Ibu? Nah, pertama tujuannya setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan in-house training ini, Bapak Ibu dapat memahami konsep pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, Bapak Ibu bisa memahami karakteristik belajar orang dewasa. Yang ketiga, dapat memahami prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa ingin tahu kita, yuk sama-sama Bapak Ibu nih. Salah satu ya akan saya ini tanya pendapatnya, saya pikirkan ini mulai dari diri sendiri. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran orang dewasa? Boleh yang mau menjawab, boleh dijawab. Pak Hayadi, kayak mana Pak Hayadi? Menurut Bapak kayak mana pembelajaran orang dewasa Pak? Pembelajaran orang dewasa ya. Orang dewasa ya sedang belajar ya, mencari ilmu gitu ya. Mungkin seperti gitu itu Pak ya. Iya betul Pak, betul. Betul sekali. Iya. Kemudian ada tambahan lain mungkin dari Ibu Ida? Pembelajaran ya, pembelajar ya.
tadi sudah hampir sama sih Bu sama Pak Yadi. Belajar berarti belajar orang dewasa belajar, orang belajar yang sedang belajar. Oke. Ya, Bu. Oke. Terima kasih kepada Pak Ayadi dan Bu Ida ya. Dua-duanya betul, Bu. Nah, jadi belajar orang dewasa itu orang dewasa yang belajar memang, bukan anak kecil, anak-anak ya. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu pembelajaran orang dewasa, yuk sama-sama kita lihat apa yang harus kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, pembelajaran orang dewasa menurut knowledge. Yang ketiga, karakteristik belajar orang dewasa. Yang keempat, prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Nah sebelum kita mulai materi nih, kan kita udah 9 hari ya Bapak Ibu duduk aja, lihat laptop, lihat HP, kerjain tugas. Nah untuk membuat kita rileks sedikit ya, mungkin dari aktivitas yang sangat padat selama 9 hari ini, hari ke-9 ini, yuk sama-sama saya akan membuat ice breaking ya. Ini seperti merelaksasi gerak tubuh kita. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan sebutkan nama-nama binatang nih Bapak Ibu. Misalkan gajah, gajah makan apa ya? Makan rumput kan? Nah, kalau makan rumput berarti tundukkan kepala ke bawah 3 kali. Gajah, gajah, gajah. Paham? Oke. Nah, kemudian jerapah. Kalau jerapah kan dia makannya di atas. Maka angkat kepala ke atas 3 kali. Jerapah, jerapah, jerapah. Nah, sejauh ini paham? Paham, Bu. Nah, yang ketiga, tahu burung kan Bapak Ibu? Burung itu dia kalau mau bepergian ya terbang. Nah, kita kepakkan juga sayap seperti burung. Burung, burung, burung. Oke, paham? Oke, kita mulai Biar Bapak kayak Ibu bebek, ya. ya. 1, 2, 3. Gajah, gajah, gajah. Gajah, gajah. Jerapah, jerapah, jerapah. Terus? Oke, burung, burung, burung. Burung, burung. Jerapah, jerapah, jerapah. Ayo Bu Ida, yang semangat. Pak Yadi, gajah, gajah, gajah. Gajah, gajah, gajah. Bu Nurul, burung, burung, Bu Nurul. 3 kali. Oke. Kayak mana? Udah terasa lebih rileks? Terima kasih Kurang ya ya, Bapak gerakannya Ibu kurang yang ya. luar biasa ya. Ini udah mengikuti ice breaking dari saya. Semoga kita tetap semangat mengikuti proses pembelajaran IHT kali ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang ini ya, tentang pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, pengertian pembelajaran orang dewasa ini ada dijelaskan dalam 2 tahap. Yang pertama itu menurut tata bahasa. Nah, tata bahasa itu sendiri diambil dari bahasa Yunani yang ada katanya aner dan ender. Nah, yang berarti orang dewasa. Kemudian ada agogoki dan agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi, menurut tata bahasa pembelajaran orang dewasa itu kalau disimpulkan adalah memimpin atau membimbing orang dewasa menjadi pribadi yang lebih bagus ya, menjadi seorang pemimpin yang bisa membimbing orang lain. Nah, selanjutnya teori pembelajaran orang dewasa itu menurut para ahli. Salah satu ahli yang pertama menerapkan teori pembelajaran orang dewasa yaitu Malcolm Stephen Knowles. Ya, dia pada tahun 1993 sampai 1997. Dia ini seorang pendidik ya, seperti kita juga yang berasal dari Amerika Serikat. Dia dikenal karena teori orang dewasa ini. Nah, menurut dia, pembelajaran orang dewasa itu seni atau ilmu pembelajaran orang dewasa karena itu mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Nah, sampai pengertian dari pembelajaran orang dewasa, apa sudah paham, Bapak Ibu? Ya, Bu, sudah cukup. Makasih. Oke, selanjutnya saya lanjut ya. Nah, yang ketiga harus kita pelajari yaitu karakteristik belajar orang dewasa. Nah, pada tahap pertama, knowledge ini mencetuskan ya
karakteristik belajar orang dewasa itu kepada 4 tahap. Yang pertama konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar. Kemudian setelah dia melakukan penelitian dan melakukan peninjauan kembali, kemudian pada tahun 1984 dia tambah satu lagi, yaitu motivasi belajar. Jadi karakteristik yang terbentuk untuk saat ini yang dicetuskan oleh Knowles itu ada 5 karakter. Nah, untuk lebih paham apa aja karakternya atau pengertiannya, yuk kita sama-sama kita lihat slide ini. Nah, yang pertama, konsep diri. Nah, apa itu konsep diri? Orang dewasa itu memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab atas keputusan ataupun hidupnya sendiri. Jadi dia nggak bergantung lagi kepada putusan orang lain. Dia mau bisa memutuskan dia mau pilih yang salah atau yang benar, dia udah bisa memutuskan menurut diri dia sendiri. Kemudian kedua, pengalaman. Nah, orang dewasa ini memiliki pengalaman yang lebih banyak. Ya betul. Kita kan orang dewasa udah hidup lebih lama di dunia ini daripada anak-anak. Jadinya pengalamannya pasti lebih banyak. Dan orang dewasa itu karena dia sudah bisa bepergian ya, melakukan kunjungan ke berbagai tempat sehingga menciptakan banyak pengalaman. Kemudian pengalaman ini jadikan sumber belajar. Bisa jadi ketika dia mempunyai masalah ini, dia waktu pertama belum tahu dia kayak mana selesaiinnya. Kemudian ketika udah dia seiring perjalanannya waktu ataupun seiring pengalaman yang udah dia lihat dari orang lain, akhirnya dia bisa selesaiin. Dari ini jadilah dia pembelajaran yang berharga bagi dirinya. Kemudian kesiapan belajar. Orang dewasa itu kalau belajar itu lebih siap daripada anak-anak. Kalau anak-anak itu harus kita yang paksa untuk siap. Tapi kalau orang dewasa memiliki kesiapan, hal-hal yang perlu dia ketahui itu memang udah dari dirinya sendiri, nggak usah dipaksa. Kemudian yang keempat, orientasi belajar. Apa itu orientasi belajar? Nah, di sini dijelaskan bahwa orientasi belajar sebagai orang dewasa itu berubah ya dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Jadi orang dewasa itu kalau apalagi dalam menyelesaikan masalah, dia nggak ada istilah tunda, harus siap nggak siap, harus selesai ini. Nah, kayak gitu dia orang dewasa. Kemudian yang kelima, motivasi belajar. Semakin dewasa kita, semakin motivasi belajar yang datang itu semakin dari diri kita. Nah, kalau misalkan anak-anak dari eksternal, sedangkan untuk diri kita itu memang dari internal. Jadi kalau memang orang yang suruh misalkan kamu baca ini, kalau kita memang nggak dari dalam diri kita nggak mau, ya kita tetap ya ogah kayak gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Sejauh ini paham Bapak Ibu? Oke. Dikit. Ada yang ingin tanyakan sejauh ini sudah 2 materi ya tentang materi pengertian belajar orang dewasa sama karakteristiknya. Ada yang ingin tanyakan mungkin Bu Ida sama Pak Hayadi? Nah, Bu Nurul, ada yang tanyakan Bu? Apa sudah paham? Kalau sudah biar kita lanjutkan. Ya. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya prinsip pembelajaran orang dewasa. Ini dirumuskan ataupun dicetuskan oleh si Knowles ini pada tahun 1984. Dia ada 4 prinsip yang dia libatkan dalam untuk pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan dampaknya bagi kehidupan, serta berpusat pada masalah. Nah, apa sih itu? Nah, yuk kita lihat sama-sama apa maksud dari prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan. Orang dewasa itu perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Jadi, kalau kita udah jadi orang dewasa itu untuk menilai itu memang kita harus terlibat langsung. Nggak bisa kita cuma dinilai oleh orang lain, tapi kita harus ada dimasukkan ya dalam hal penilaian itu sendiri. Kemudian pengalaman. Pengalaman itu kalau misalkan orang dewasa itu belajar dari pengalaman yang menjadi dasar pada aktivitas pembelajarannya. Jadi dia pertama ngajar ini pakai metode ini, ternyata minat anak-anaknya dalam menyimak ataupun mengamati pembelajarannya jadi berkurang. Jadi dia belajar dari pengalaman itu, jadi dia ubah ke depannya, jadi cari cara pembelajaran yang lebih menarik kayak gitu ya. Kemudian relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik itu mempelajari mata pelajaran yang ada keterkaitan langsung dengan kehidupannya. Jadi dia
belajarnya itu kalau mau belajar ya harus ada langsung bisa dipraktekkan. Nah, contohnya kayak sekarang kita lagi belajar nih cara menjadi menggerakkan sekolah penggerak. Nah, dia nanti ya kenapa ini dia mau kita belajar? Karena memang karena kita orang dewasa ya kita mau kita terapkan nanti langsung di kehidupan nyata kita. Kemudian pembelajaran orang dewasa juga prinsipnya berpusat pada masalah. Jadi kalau kita itu menyelesaikan sesuatu itu berdasarkan masalah bukan karena ada konten ya ataupun materinya, tapi berdasarkan masalah yang ada kita selesaiinnya. Jadi kita prinsip pembelajaran orang dewasa itu nggak kaku. Jadi kita agak ini apa namanya berjalannya ketika ada masalah langsung diselesaikan, nggak terpaku. Misalkan harus baku kayak gitu disusun, ini kayak gini pembelajaran pertama harus makan, kemudian setelah makan minum. Kalau kita nggak langsung diselesaikannya. Nah, untuk saat ini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Sudah sampai materi prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Boleh bertanya, Bu? Boleh, Bu. Silakan. Oke, pertama Bu Ida ya. Oke, Bu Ida dipersilahkan. Ya, Ibu, saya mau bertanya, bagaimana ya Bu caranya supaya kita sebagai, misalnya kita sebagai fasilitator ya Bu, bagaimana supaya orang dewasanya itu mau gitu, mau kita ajak untuk belajar gitu. Kayaknya ini iya. Ada lagi Bu? Udah. masih kurang gitu aja. Oke, terima kasih. Nah, saya jawab dulu dari Bu Ida ya. Nah, Bu Ida, pertanyaan Bu Ida tadi bagaimana kita membuat ya orang dewasa mau belajar Bu ya? Iya, karena kan orang dewasa itu dia itu sistemnya kan belajar berpusat pada masalah dan berasal dari dalam dirinya. Nah, kalaupun dipaksa dari luar, kalau dia nggak ada keinginan ya susah ya belajarnya. Nah, kayak mana caranya? Salah satu untuk meningkatkan minat belajar ya pada orang dewasa, salah satunya kita menampilkan permasalahan-permasalahan terkini nih, yang menarik tentunya. Jadi kayak sekarang sekolah penggerak kan ini baru, jadi kan kita namanya manusia penasaran. Nah, apa sih sekolah penggerak ini? Kenapa orang pada ribut semua? Ya pasti penasaran. Jadi kalau orang dewasa menurut saya itu harus selalu lebih banyak ya ditampilkan masalah-masalah terbaru. Jangan sampai masalah monoton aja jadinya ya bosan belajarnya Bu. Oke, demikian dari saya. Mungkin teman-teman yang lain mau nambahkan, Pak Hadi, Bu Nurul. Gimana? Ya, mungkin saya tambahkan ya, izin tambahkan ya Bu Panilawati. Silakan Bu Nurul. Iya, mungkin sebagai fasilitator juga harus ada ini ya, apa sih, memberikan motivasi ke peserta agar mereka tuh mau gitu, mau mengerjakan walaupun pastinya banyak kendala gitu, tapi sebagai fasilitator harus bisa memotivasi, mengajak, terus juga ya benar kata Bu Panilawati, jangan monoton, kalau bisa dikasih materi-materi yang baru, terus kalau emang udah kita bisa ngeliat nih kalau emang udah jenuh, udah bete, kita kasih ice breaking atau apa gitu biar semangat lagi. Udah itu aja, terima kasih. Oke, Bu. terima kasih Bu Nurul. Gimana Bu? Bu Ida? Ya Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah ya, kita udah sampai tahap terakhir penjelasan materi. Nah, setelah belajar materi, saya ingin Bapak Ibu nih bekerja kelompok menjadi 2 kelompok karena kita cuma sedikit ya. Kelompok pertama akan membahas yaitu pembelajaran orang dewasa. Apa sih itu pembelajaran orang dewasa? Nah, kelompok kedua karakteristik belajar orang dewasa. Nah, kelompok pertama itu ada Bu Nurul sama Bu Ida, dan kelompok kedua ada Pak Ahyadi. Nah, silakan ya didiskusikan tugasnya bersama kelompok, nanti kita presentasikan. Oke. Silakan berdiskusi. Saya tutup dulu ya share screen-nya. Ya, Bu.
Nah, sekarang silakan ya Pak Hayadi dan Bu Nurul dan Bu Ida mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompok 1 pertama, silakan Bu Ida dan Bu Nurul, siapa? Saya yang mau membacakan. Iya Bu, silakan. Oke, saya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian ya, tentang pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini pembelajaran orang dewasa atau POD disebut juga andragogi, yaitu memimpin orang dewasa. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yaitu keterlibatan, pengalaman, berpusat pada masalah dan relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa juga memiliki motivasi belajar yang berasal dari diri atau internal. Pembelajaran orang dewasa banyak sekali berpengaruh dengan pengalaman selama hidupnya. Oleh sebab itu, kesiapan dalam belajar biasanya didasari dari pengalamannya. Jika dirasa tidak diperlukan dalam kehidupan, maka orang dewasa enggan untuk belajar sesuatu yang baru. Itu kesimpulan dari diskusi kami. Mungkin Bu Nurul ada yang bisa ditambahkan? Cukup Bu, terima kasih Bu Ida sudah mempresentasikan. Oke, terima kasih ke Bu Ida. Ayo kita beri tepuk salut untuk Bu Ida. Tepuk salut. Salut, salut. Tepuk salut. Salut, salut. Tepuk salut. Oke, terima kasih kepada Bu Ida yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau ditanyakan Pak Hayadi mungkin? Masalah presentasi dari kelompok Bu Ida dan Bu Nurul? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita dengarkan ya presentasi dari kelompok Pak Hayadi. Ya, baik. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan karakteristik belajar orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa merupakan cara bagaimana membimbing orang dewasa untuk belajar. Ada 4 karakteristik belajar orang dewasa, yaitu konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Oke, terima kasih kepada Pak Hayadi. Ada mau ditambahkan Bu Nurul sama Bu Ida mungkin? Oke Bu, terima kasih. Oke, kita tepuk salut juga ya untuk Pak Hayadi biar semangat Pak Hayadinya presentasinya lagi besoknya. Oke, tepuk salut Pak Hayadi untuk Pak Hayadi. Tepuk salut. Oke, tepuk salut. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya yang luar biasa nih. Udah sore tapi masih semangat buat presentasinya. Nah, selanjutnya kita ini kan udah mempresentasikan hasil diskusi kita. Nah, untuk mengecek ya, kira-kira Bapak Ibu udah paham belum ya materi tentang karakteristik orang dewasa ini, belajar orang dewasa. Saya izin tutup ya Bu, slide share-nya. Ya Bu. Ya Bu. Oke, nah selanjutnya saya akan membacakan nih beberapa pertanyaan. Bapak Ibu tinggal jawab benar atau salah saja. Jadi saya mau lihat kira-kira Bapak Ibu udah paham belum materinya. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, saya bacakan ya soalnya. Yang pertama, orang dewasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan hidupnya sendiri. Benar atau salah? Benar. Benar, mantap sekali ya. Udah paham nih Bapak Ibu semua. Oke, senang sekali saya rasanya. Oke, yang kedua Bapak Ibu ya. Pembelajaran orang dewasa bersifat satu arah. Kira-kira betul atau salah nih? Salah. Ayo. Kayaknya.
Salah ya? Salah. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan kenapa salah? Bu Nurul, boleh Bu Nurul. Kenapa Bu? Salah. Oke, karena orang dewasa itu kan memiliki pengalaman ya, pasti banyak lah pembelajaran dari manapun, dari pengalamannya, ataupun dari kepribadiannya, ataupun dari lingkungannya. Jadi bukan hanya satu arah gitu, karena orang dewasa itu pasti banyak ilmunya. Gitu. Oke, terima kasih ya kepada Bu Nurul, betul sekali Bu Nurul. Kalau kita orang dewasa nggak bisa belajar satu arah, karena kita itu udah belajar dari pengalaman, habis itu kita udah bisa menyelesaikan masalah sendiri, jadi kita memang harus belajar dua arah ya. Kemudian soal yang ketiga, Bapak Ibu, dengarkan. Pembelajaran orang dewasa sangat dipengaruhi oleh faktor internal, benar atau salah? Ayo, diingat-ingat materinya. Orang dewasa ya, Bu? Iya. Karena lebih internal ya. Apa Benar ya? atau salah? Bisa diulang nggak Bu pertanyaannya? Pembelajaran orang dewasa sangat dipengaruhi oleh faktor internal. Kata kuncinya faktor internal. Kira-kira benar atau salah? Internal. Kalau saya benar. Nah, Oke, mantap sekali ini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ini sudah saya share, ini luar biasa sekali. Mendengarkan materi dengan sangat khusyuk ya. Akhirnya bisa menjawab soal-soal yang saya berikan. Nah, ini sudah hampir 20 menit ya pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu saya mohon izin share ya Bapak Ibu untuk terakhir kalinya. Ini tugasnya. Oke. Ini Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ya? Oh iya, maaf. Mana ya? Oh iya. Oke, sudah nampak? Oke, sudah. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu silakan ya menjawab refleksi yang dari pembelajaran kita pada hari ini dengan membuat bentuk Google Doc ataupun boleh PPT ataupun boleh dalam bentuk PDF dikirimkan ke alamat WA saya ya Bapak Ibu. Ini silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini boleh dibuat dalam bentuk doc ataupun yang mana yang memudahkan Bapak Ibu semua. Oke, paham Bapak Ibu tugasnya? Ya, Bu, paham. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup share-nya. Oke, alhamdulillah ya. Kita udah belajar tentang pembelajaran orang dewasa. Semoga pembelajaran ini bisa kita manfaatkan dalam hal kita dalam nanti membuat ataupun menerapkan ataupun merancang kegiatan in-house training kita. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang luar biasa hebat hari ini yang telah mendampingi saya ya sampai hari ke-9. Akhirnya saya terciptalah video ini ya. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Dan selamat beraktivitas kepada Bapak Ibu yang lain. Semoga besok tetap semangat ya mengikuti kegiatan pembelajaran kita di hari terakhir. Nah, selanjutnya kita tutup pembelajaran kita dengan doa yang akan dibacakan oleh Pak Ahyadi. Silakan Pak Ahyadi dibacakan doanya. Baik, terima kasih untuk Ibu Vanila atas bimbingannya, pelajarannya, ilmunya. Semoga dapat kita terapkan nanti ya. Marilah kita tutup dengan doa, dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.